Saudaraku sekalian yang kekasih, Alkitab mencatat adanya ratapan dan tangisan serta kertak gigi. Artinya penyesalan yang sangat dalam yang tidak bisa dibayangkan hari ini. Ya, kecuali orang mengalami langsung, saudara. Hal itu harus kita pikirkan serius sejak sekarang, saudaraku. Sejak hari ini, sejak sekarang, kita pikirkan, kita persoalkan, kita perkarakan dengan serius. Karena hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan tidak mungkin, bisa terjadi. Tentu kita tidak menghendaki dan tidak mengharapkan, saudaraku, mengalami kejadian seperti itu. Ratapan, tangisan, dan kertak gigi. Saudara ingat ini, ya. Saudara ingat ini. Saudara ingat ini. Perkarakan hal ini, persoalkan hal ini. Kenyataan atau realitas adanya ratapan, tangisan, dan kertak gigi, yaitu penyesalan orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 12, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa ketika pulang ke surga. Kita jangan sampai menyesal seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, selagi kita masih hidup di bumi, ya ini ibarat ya saudaraku, kita menjilat kaki Tuhan. Kita menjilat-jilat kaki Tuhan. Kita berkata, belas kasihanilah aku Tuhan. Kita cium kakinya, kita cium-cium kakinya. Kita berkata, belas kasihanilah aku Tuhan. Ubahkan hidupku, pulihkan hidupku ya Tuhan. Supaya aku tidak seperti istri Lot yang dikisahkan di Lukas pasal 17 ayat 31 dan 32 yang menoleh ke belakang, saudara. Dan menjadi tiang garam sehingga keselamatan yang Allah sediakan bagi keluarga Lot gagal atas kehidupan istri Lot. Belas kasihanilah aku Tuhan. Agar kita tidak menoleh ke belakang, artinya mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini hanyut tenggelam dengan masalah-masalah dunia. Tentu saudaraku tidak salah saudara menikmati hidup bersama keluarga, anak, cucu. Anda bisa menikmati rekreasi pada hari-hari tertentu, makan bersama dan lain-lain. Memang itu kenikmatan hidup yang bisa dinikmati oleh umat ciptaan. Di surga pun kita akan menikmati hal itu. Tetapi kita tidak terikat, tidak terbelenggu, saudara. Karena hati kita sepenuhnya kita persembahkan kepada Allah dan kita benar-benar mencintai Dia. Ya, kita mau sungguh-sungguh, saudaraku, mencintai Tuhan, menghormati Tuhan. Hidup benar-benar hanya untuk kesukaan hati Tuhan. Tuhan pun akan memberikan kepada kita, saudaraku, kesukaan yang memang patut kita nikmati dan kita miliki, saudara. Oleh sebab itu, supaya jangan mengalami ratapan, tangisan, kertak gigi, kita mengumpulkan harta di surga. Ya,
Harta di surga itu kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Karakter watak yang mulia menurut Tuhan. Watak karakter yang agung menurut Tuhan. Pikiran hati kehendak yang kudus standar Tuhan atau menurut Tuhan. Yang bisa dikatakan sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Saudara kalau membaca koran atau membaca risalah atau majalah atau mendengar berita di berbagai media tentang orang-orang kaya yang hartanya triliun, billion, ya benar, ya, yang penghasilannya ada yang per hari bisa miliar-miliar. Saudara jangan merasa kecil dan merasa sebagai orang miskin. Kekayaan dunia ini sementara, saudara, bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sejati itu bersifat kekal. Jika tidak bersifat kekal itu bukan kekayaan, saudara. Itu mamon yang tidak jujur. Artinya sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Ya, semu. Kita harus memiliki konsep, filosofi, cara berpikir, prinsip yang sesuai Alkitab. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah keberkenanan di hadapan Allah. Itu berarti kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Allah dengan karakter, dengan watak, ya, sifat-sifat kita, sifat-sifat pribadi kita yang berkenan di hadapan Allah. Dan kita melakukan pekerjaan Allah yang pada intinya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan adalah membuat orang lain ya, juga kan hati Allah dan juga melakukan pekerjaan Bapa. Ini baru jiwa yang dimenangkan. Bukan hanya menjadi anggota gereja, mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu, saudara. Jangan minder, jangan kecil hati, ya, karena kita miskin secara materi. Jangan minder, jangan rendah diri. Memang tetap rendah hati di depan pejabat tinggi, di depan orang kaya, ya kita sopan, menundukkan kepala, tapi tidak menundukkan hati. Hati kita hanya tunduk kepada Tuhan semesta alam. Jadi bayangkan, perkarakan kita ada di hadapan Allah nanti. Gemetar. Bisa gemetar ketakutan. Tapi kita mau ya takut akan Allah, tetapi tidak ketakutan. Karena kita sejak di bumi melayani Dia. Sejak di bumi kita mengumpulkan harta. Seperti yang dikatakan di Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Berjuang untuk terus berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita berubah. Melalui doa puasa kita berubah. Tidak ada yang kita mau capai, kita hanya rindu perubahan. Menjadi orang yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan baik, finishing well. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi sarana Tuhan menyempurnakan kita. Sarana Tuhan menyempurnakan kita. Kita bersyukur dengan segala kejadian yang kita alami. Hal ini menyadarkan kita untuk mencari harta di sorga,
memperhadapkan diri dengan benar di hadapan Allah. Sehingga kita makin rindu pulang ke surga, makin ingin ada di hadapan pengadilan Tuhan, di mana semua keadaan hidup kita akan ditelanjangi, akan dibuka. Baik saudara sekalian, itu yang dapat kita dengar pada kesempatan ini. Allah hidup, Allah beserta kita. Nanti jam 11 pagi waktu Indonesia Barat melalui Truth ID kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara masih online, belum onsite karena demikian saudaraku prokes dari pemerintah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang kami terima. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Kebaktian jam 11 pagi WIB dan jam 5 WIB di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga di GSKI yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, saya juga hari ini berkhotbah di GSKI Kebon Jeruk. Ya, saudara. Kalau nggak salah jam 9. Hah? 9.30. Oh, 9.30. Oke. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.